Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innamal mu'minuna ikhwah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat Nurul Falah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya yang mencintai, yang mengagungkan asma Allah, yang mencintai Rasulullah, dan selalu merindukan perjumpaan dan pertemuan dengan beliau. Pada hari-hari terakhir ini, pada masa-masa belakangan ini, betapa umat Islam akan terus diuji. Persaudaraan yang ditanamkan, persaudaraan yang diikatkan, yang diajarkan, bahkan diperintahkan oleh Allah dalam potongan ayat dalam surat Al-Hujurat yang saya kutip di depan tadi, bahwa Allah telah mengikat kita dengan satu kalimat yang luar biasa. Innamal mu'minuna ikhwatu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka jika mengaku beriman, maka sesama orang beriman, mereka adalah bersaudara. Tetapi rupanya tidak mudah. Betul, tidak mudah. Problem-problem ekonomi kita, problem sosial kita, problem intelektual kita akan menjadi ujian yang sangat besar untuk mempertahankan kekokohan persaudaraan kita. Beda politik, beda pilihan partai bisa pecah persaudaraan keimanannya. Bahkan beda strata ekonomi pun bisa menjadi pangkal terjadinya perpecahan sama muslim. Padahal ikatannya sungguh kuat loh ya. Al-iman. Persaudaraan kita ini ikatannya adalah iman. Seberapa besar iman kita, sekuat itu pula persaudaraan kita. Begitu pula sebaliknya. Seberapa kuat kita bersaudara, maka seberapa kuat keimanan yang sesungguhnya menghunjam di dalam hati kita. Ada penyakit memang yang akan selalu menghantui dan merusak persaudaraan kita. Penyakit yang pertama tentu tipisnya akidah itu sendiri. Akidah itu kalau tipis, iman itu kalau tipis, mudah sekali digoyang, mudah sekali digoyah, mudah sekali ditimpa fitnah. Apalagi di zaman hoax seperti ini ya, Masya Allah, di media-media sosial yang kita konsumsi setiap hari, nyaris kita tidak bisa membedakan mana berita yang hoax dan mana berita yang valid. Sulit kita membedakan. Sehingga kita bisa berkesimpulan buruk, padahal bertahun-tahun kita bersama dengan orang yang kita tahu orang itu baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang pertama adalah ujian akidah atau ujian keimanan. Kemudian yang kedua adalah yang pasti adalah ujian ilmu. Kalau setiap orang beriman ini, kalau setiap kita ini yang mengaku beriman, kemudian malas untuk taklim, malas untuk belajar, malas untuk menggali ilmu, kita hanya berpegangan pokoknya, hanya yang ia fahami, yang ia yakini saja. Ia tidak membuka pandangan pendapat dari saudaranya, maka sulit. Saya ulang lagi, sulit ukhuwah Islamiyah ini akan kita jaga. Berbanding lurus dengan pemahaman kita, berbanding lurus dengan pengetahuan kita, orang-orang yang berilmu akan selalu membuka pikirannya dan melapangkan dadanya. Karena ada ilmu. Sering-sering fitnah itu muncul, berkembang, dan kemudian menjadi panas. Itu karena ilmu yang dia dapatkan tidak cukup
untuk menampung, untuk menggerus, untuk bahasa Jawanya nyamudra. Ibaratnya samudra itu kalau kena apapun kan air laut tetap akan asin. Kenapa? Karena tidak punya ilmu yang cukup. Sehingga perbedaan difahami dengan pertentangan. Sehingga seolah-olah punya alasan untuk saling mengalahkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya dua penyakit itu yang mestinya kita bersama-sama hadapi. Kekokohan iman, kekuatan akidah jangan pernah berhenti untuk terus dilatih, dijaga. Jangan sampai akidah kita ini tercemari oleh keyakinan-keyakinan, sangkaan-sangkaan, pendapat-pendapat, aliran-aliran yang kemudian mencederai akidah kita. Seolah-olah Allah itu tidak memperhatikan apa yang kita lakukan. Seolah-olah Allah ini tidak memiliki kekuasaan mutlak atas keadaan yang terjadi. Sehingga betapa mudahnya imannya tergoyah, imannya tergradasi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu pula dengan ilmu. Begitu seseorang berhenti belajar, saya ulang, begitu sekali orang itu berhenti belajar, maka kebodohan akan menyelimuti dirinya. Dan apabila kebodohan telah menyelimuti dirinya, kejahilan telah merenggut pikiran cerdasnya, maka yang terjadi adalah jarak akan terbangun, kecurigaan akan terbangun, bahkan rasa permusuhan akan sedikit demi sedikit tersemai dan berkembang. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat Nurul Falah yang dirahmati oleh Allah, jangan lewatkan satu detik pun kita untuk selalu tajdidul iman. Harus kita perbaharui terus iman kita. Yang kedua, jangan pernah melewatkan satu pun kesempatan untuk belajar. Ta'lim, ta'lim, dan ta'lim. Semoga bermanfaat yang pendek ini. Apabila ada yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.